Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Dengan saya Julfa Yuan, Top Expert Skyward Community Indonesia. Nah, saya di sini ingin menyampaikan sebuah solusi akan terobosan baru bagaimana sebuah teknologi string bisa menjadi sebuah solusi untuk masa depan teman-teman. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nah, di sini nama saya adalah Julfa Yuan ya. Tahun 2007 sampai 2021 ya, saya berkecimpung dalam network marketing ya. Kemudian saya juga sebagai pemilik bisnis yaitu business owner. Kemudian yang ketiga adalah saya sebagai coach ya. Kemudian tahun 2009 sampai 2015 saya berkecimpung pada trader forex, komoditi dan saham. Kemudian tahun 2015 sampai 2018 saya juga sempat untuk mempelajari cryptocurrency. Kemudian tahun 2016 hingga sekarang saya juga sebagai investor dan juga mitra di Skyward Community, teman-teman. Nah, di sini pada tahun 1914 ya, dulu ada sebuah pabrik ya gula-gula di Rusia yang bernama Ainem ya. Dia menyewa sebuah pelukis terkenal ya melalui karya-karya ilmiahnya ya. Pelukis tersebut dalam hal berkepentingan untuk kegiatan promosi pabrik ini ya, dia menggambarkan masa depan teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada mobil terbang ya, kemudian ada apa itu namanya orang yang bisa terbang juga, dan di sini tidak luput perhatian kita ada sosok sebuah transportasi string yang dihubungkan oleh stasiun di sana dan di bawahnya menggantung sistem transportasi ya di sini teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga ya. Di sini kita bisa lihat juga ya, begitu banyaknya sistem transportasi darat di situ bercampur, ada orang ya, ada kendaraan lain, ada mobil ya. Akan tetapi kita bisa lihat ya, ini dilukiskan ya 100 tahun yang lalu ya, perkiraan antara 100 tahun yang lalu, bahwa di sini kita bisa melihat sistem transportasi string ya, sistem transportasi string yang dimana dia memiliki lintasan sendiri dan bergerak di tingkat kedua teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya, bisa melihat begitu perkembangan zaman ya, dari dulu sudah diramalkan begitu zaman berkembang ya terus menerus, maka di sini kita bisa melihat ada mobil, ada orang-orang yang menghindari mobil agar tidak ketabrak ya, ada sepeda, ada kendaraan lain yang hiruk pikuk ya dan padat sekali. Akan tetapi di sini si pelukis ini menggambarkan bahwa ada sistem transportasi yang memiliki lintasan tersendiri, yaitu di atas, yang di sana tidak ada penghalangnya dan jelas tidak memiliki tingkat resiko kecelakaan, teman-teman. Nah, ini seperti yang kita bisa lihat pada saat ini, dan tentunya persentasenya akan terus meningkat yaitu kepadatan ya, kepadatan traffic mobil yang terus-menerus meningkat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk bermacet-macetan di jalan. Di sini kita juga melihat hiruk pikuknya ya, sistem transportasi yang semakin padat sekali, dan ini tentunya memiliki resiko tinggi akan kecelakaan. Di sini kita bisa lihat juga ada orang, ada mobil, ada kendaraan pribadi, ada kendaraan umum, dan tentunya dan bahkan ada orang juga yang naik di atasnya mobil, teman-teman. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan jika tidak ada solusi yang bisa memberikan sebuah jawaban akan masalah seperti ini. Nah, teman-teman, kita bisa lihat juga ya, jumlah kematian ya itu sebanyak 1.500.000
orang setiap tahunnya rata-rata itu meninggal karena kecelakaan mobil, teman-teman, ya. Kita bisa lihat 1.500.000 orang, teman-teman, mengalami kecelakaan setiap tahunnya rata-rata karena adanya mobil, teman-teman. Ini. Kita bisa lihat 1.500.000 orang kecelakaan itu karena diakibatkan oleh mobil, teman-teman. Dan selebihnya itu disebabkan oleh train, ya, seperti kereta api, kemudian kapal laut, kemudian pesawat, ya, teroris action, ya, kemudian military konflik atau perang, kemudian apa itu namanya, bencana alam, ya, kemudian occupational injuries, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat juga pelabuhan yang begitu padat tentunya sangat mempengaruhi traffic perdagangan, ya, jumlah perdagangan atau pengiriman dagang dari sebuah tempat ke tempat yang lain, dan tentunya akan sangat menghambat ekonomi, teman-teman. Nah, kita bisa melihat di sini ada dua masalah besar yang sudah kita lihat di sini, yaitu overload, ya. Di sini overload of transport routes, ya, kepadatan, ya, kepadatan traffic, ya, atau kemacetan transportasi yang sudah mulai meningkat dan meningkat. Kemudian yang kedua adalah lack of security atau banyaknya kematian, ya, hilangnya nyawa karena kecelakaan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa juga lihat pembangunan sistem transportasi, ya, seperti halnya apa itu namanya, jalanan di aspal, kemudian rel kereta api, kemudian apa itu namanya, jembatan yang melintasi sungai. Tentunya ini sangat mengganggu alam karena kita bisa lihat di situ, ya, kita semakin memaksakan diri, ya, semakin kita memaksakan diri kita untuk memenuhi kebutuhan kita, tentunya jika sistem transportasi yang kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mensupport kelestarian alam, tentunya ini akan berdampak buruk pada alam. Ya, teman-teman bisa lihat, ya, manusia apa itu namanya terus-menerus memaksakan dirinya, ya, untuk mengaplikasikan sistem transportasi yang tentunya tidak mensupport alam, teman-teman. Dan tentunya kita bisa lihat di sini, ya, pencemaran udara semakin meningkat dan korbannya hewan-hewan yang tentunya yang sangat indah, yang tentunya bisa kita perlihatkan ke anak cucu kita, itu terancam punah, ya. Kemudian hutan, ya, yang begitu memberikan kontribusi yang besar akan planet ini, yaitu memberikan kekuatan akan lapisan ozon, ya, tentunya dengan adanya, ya, industri yang tidak mensupport, ya, alam, justru industri yang dibangun oleh manusia itu hanya akan merusaknya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, kita bisa lihat di sini itu kereta api, ya, kereta api yang begitu mengeluarkan, ya, asap yang tentunya bisa berbahaya pada kita dan tentunya bisa mengikis lapisan ozon, teman-teman. Nah, kita bisa melihat di sini, yaitu ada masalah tambahan yang besar lagi, yaitu environmental pollution, yaitu pencemaran lingkungan atau pencemaran udara yang tentunya akan sangat mengkhawatirkan, ya, dan mengikis lapisan ozon, ya. Lapisan ozon jika terkikis itu efek, ya, buruknya, salah satu efek buruknya itu adalah selain, ya, membuat suhu bumi ini panas, ya, itu juga bisa meningkatkan, ya, persentase penyakit kanker bagi penduduk bumi, teman-teman. Nah, pada dasarnya manusia sudah memberikan sebuah solusi atau berpikir sebuah solusi, yaitu menerbitkan kendaraan listrik, ya, kendaraan listrik. Akan tetapi, teman-teman, kenyataannya
produksi listrik itu sama besarnya dengan produksi coal, gas, petroleum, dan nuklir, teman-teman. Dan ini tentunya memberikan sebuah ya pemborosan sumber daya alam yang tentunya juga akan merusak lingkungan kita. Nah, ini adalah problem atau masalah yang keempat, yaitu high power konsumsi, yaitu tingginya tingkat konsumsi akan industri itu, teman-teman. Nah, solusi kita adalah memikirkan bahwa bagaimana cara kita itu bisa membangun sebuah industri, membangun sebuah sistem transportasi yang selain ramah lingkungan, support pada alam, dan juga membutuhkan power atau energi yang rendah. Nah, manusia juga sudah berpikir dari dulu ya, dari beberapa puluh atau ratus tahun yang lalu. Jika dibandingkan dengan sekarang, teman-teman ya, kita bisa melihat di sini ya, kita bisa melihat di sini yang sebelah kiri ini ya, itu kereta api, akan tetapi di sana juga masih menimbulkan asap, teman-teman ya. Akan tetapi pemikiran manusia maju, dia membangun sistem transportasi rel kereta api di lantai 2, akan tetapi lebih ramah lingkungan. Akan tetapi di sini, teman-teman, lagi-lagi ya, solusi tersebut belum tepat karena membutuhkan infrastruktur bangunan, bahan material yang sangat-sangat banyak, dan ini adalah sebagai pemborosan ya, teman-teman, dan juga memakan banyak tempat. Nah, di sini, teman-teman ya, di sini kita juga bisa melihat ya sistem transportasi yang sudah dibangun oleh manusia. Nah, ini adalah sistem transportasi Cina ya. Itu dia sudah memakai tingkat kedua, dan juga dia sudah dihubungkan dengan pilar-pilar yang cukup ya, yang cukup memberikan sebuah solusi akan hal ini. Nah, teman-teman ya, kita perlu mengingat bahwa sebenarnya pada tahun 1950 kita melihat di sini ya, ada anak-anak yang menyeberangi sungai dengan dibantu oleh roda, teman-teman. Dan pada tahun 1905 ada anak-anak Italia ya yang menggunakan skuter dengan berteknologi ya roda listrik, teman-teman. Coba bayangkan jika kita berpikir ya, teknologi roda listrik ini jika diaplikasikan ke roda ini, teman-teman ya, diaplikasikan ke roda ini, maka kita akan menemukan sistem transportasi baru yang ramah lingkungan tersebut. Ketika kita berpikir sama halnya dengan sistem transportasi tadi, ketika roda listrik yang kita gabungkan ke roda ya untuk menyeberang sungai para anak-anak tadi ya, di sini manusia juga sudah ya, kita sudah membangun sebuah teknologi ya, membangun sebuah teknologi yang memakai sistem roda listrik. Akan tetapi di sini tidak ada mesin yang bisa bergerak secara mandiri, teman-teman. Nah, inilah adalah sebuah solusi ya, sebuah solusi yang luar biasa besar, di mana kita sudah memiliki lintasan tersendiri, mesin yang bergerak tersendiri, dan juga membutuhkan konsumsi yang rendah, dan juga tentunya support akan alam, teman-teman. Kita perkenalkan seorang general designer of Skyway, Anatoly Yunitsky ya. We are creating a transport and infrastructure industry that is not inferior and potential to such industries as aviation, railway, and automobile ones. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini Mr. Yunitsky ya menyatakan bahwa kami menciptakan industri infrastruktur transportasi yang potensinya tidak kalah dari industri-industri seperti industri penerbangan, industri perkeretaapian, industri mobil, teman-teman. Kita bisa melihat, teman-teman, di sini ya, ada sebuah gambar di mana di mana di sini ada cekungan, ada sebuah sungai ya. Kemudian di sini ada perbukitan atau daratan yang menonjol ke atas. Kemudian ada
cekungan lagi yang daratan ini yang jelas tidak rata, teman-teman. Nah, bagaimana jika kita berpikir menghubungkan transportasi dari satu tempat A, yaitu ke tempat B? Nah, maka dengan ini kita akan menyamaratakan daratan ini, teman-teman. Dan di sini tentunya akan banyak sekali yang dikorbankan, apakah itu rusa, ya, burung, ikan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya ide yang awal yaitu kita menyamaratakan dan kemudian kita membangun sebuah infrastruktur material di situ yang menghubungkan antara A ke B. Dan kemudian di atasnya ya kita kasih lintasan ya seperti kereta api, teman-teman. Nah, di sini ya tentunya ya sangat beresiko. Dan kemudian yang kedua adalah umat manusia sudah memikirkan bagaimana caranya kita membangun sebuah lintasan tersebut yang menghubungkan A ke B tanpa merusak lingkungan di bawahnya. Nah, di sini mereka membangun sebuah pilar ya, pilar yang pilar tersebut di atasnya dibangun sebuah rel ya, infrastruktur yang menghubungkan dari satu pilar ke pilar lain, dan kemudian yang atasnya ada kereta api yang melintas. Nah, dan tentunya ya sistem rel string itu sudah ada sejak zaman dulu, dan bahkan sistem rel ini ya string ini juga sudah dicontohkan dengan memakai teknik pemasangan senar di gitar. Nah, di sini teman-teman, jika kita melihat memang ini adalah sebuah solusi, akan tetapi kita bisa lihat seberapa banyak infrastruktur juga yang dibangun untuk membangun pilar-pilar ini. Nah, bagaimana jika kita berpikir bahwa infrastruktur yang dibangun di atas pilar ini ya, itu kita bangun sebuah kabel atau sebuah string yang mencontoh ya senar gitar atau teknologi string ya yang sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Akan tetapi tentunya karena kita membutuhkan memakai string atau senar yang tidak begitu banyak membutuhkan pilar-pilar yang besar tadi, tentunya kita membutuhkan pilar yang seadanya, dan ini tentunya akan sangat menghemat sistem pembangunan. Nah, jika string ini ya ditarik ya ke kanan dan ke kiri ya, string ini ditarik ke kanan dan ke kiri, kemudian dia ditancapkan ke tanah seperti halnya gitar ya di dalam senar, tentunya string ini akan memiliki kekuatan yang lebih, teman-teman. Dan tentunya di bagian yang tengah ini ya, di bagian yang tengah, pilar yang tengah, kita bisa hilangkan karena kita tidak membutuhkan lagi, teman-teman. Dan setelah itu barulah kita bangun ya sebuah lintasan kecil di sini seadanya. Nah, lintasan ini teman-teman ya, lintasan ini perusahaan kita itu sudah mengembangkan sebuah lintasan string yang sangat kuat, karena di sini ada beberapa struktur ya yang memperkuat lintasan tersebut ya, yaitu dilengkapi oleh filler, rail height, kemudian string, kemudian rail body, teman-teman ya. Jadi meskipun ya lintasan ini atau string ini tidak begitu besar seperti halnya yang dibutuhkan oleh kereta api di awal tadi, akan tetapi ini memiliki kekuatan yang benar-benar nyata. Nah, kita sudah membangun 3 jenis string, dan tentunya ya ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, teman-teman. Nah, di sini kita bisa bangun seperti ini modelnya. Kemudian yang kedua, kita bisa bangun di
Di atas juga bisa sebagai lintasan, kemudian yang bawah juga bisa sebagai lintasan. Kemudian ini sistem ya yang bisa untuk perbukitan ya teman-teman. 1, 2 ini ya. Jadi kita sudah punya 3 struktur string yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 struktur string ya, jenis string yaitu kaku dan semi kaku. Dan tentunya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dalam montase foto ini terlihat Tambera yang mendukung jembatan sesungguhnya, teman-teman. Tambera semacam ini dapat berfungsi sebagai dawai utama struktur lintasan. Bisa dikatakan dalam hal ini di sini tempatnya adalah di Riga, jembatan yang melalui Sungai Daugava ya. Dapat dilalui tanpa tiang pancang ya, jarak menengah yang berdiri di dalam air, kemudian lebar sungai di tempat ini sekitar 600 meter, bisa ditutupi dengan mudah dengan 1 rentang saja. Nah, di sini teman-teman, ini tempatnya di Riga ya. Dia rentangnya ini 600 ya. Jadi dia rentangnya ini 600 meter dan bisa hanya ditutupi dengan 1 rentang saja ini ya. Ini 600 ya meter, ini ditutupi hanya 1 rentang saja. Tentunya dengan begini kita membutuhkan struktur transportasi yang jauh-jauh lebih hemat lagi. Dan ini bukan sekedar animasi saja ya. Ini adalah Unicar yang sudah dipamerkan dari tahun 2019 kemarin di Eco Technopark di tempat pusat proyek percontohan kita, yaitu di Belarus, teman-teman. Ini adalah berkecepatan 150 km per jam. Jadi proyek yang kita bangun itu sudah kita realisasikan, teman-teman. Nah, di sini kita ada 2 lintasan ya, motor wheel ya, kemudian derailment system. Dan tentunya ini akan sangat memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan yang sangat tinggi. Nah, kita juga bisa lihat di sini ya, dengan teknologi yang tadi ya, teknologi kereta api ya, yang lainnya masih bertumpu, teman-teman ya. Lainnya bertumpu di sini ya. Ini yang membuat tumpuan itu berat dan tentunya ini akan boros akan energi, teman-teman. Akan tetapi di sistem transportasi kita, cara yang mudah untuk mengurangi beban yang ada di rel seperti ini ya. Kita bisa pecah sistem transportasi kita menjadi 3 bagian ya, sehingga beban yang melintasi struktur ini akan semakin ringan. Nah, kita bisa melihat cerita yang tadi, nah, dengan adanya perpaduan antara roda listrik ya yang dipakai oleh skuter oleh anak-anak dari Italia yang kemudian diaplikasikan di roda string tersebut, maka kita bisa membangun dan sudah menciptakan sistem transportasi baru yang lebih efektif dan efisien, teman-teman. Nah, di sini pada tahun 2018 ya, di Berlin di acara InnoTrans, yaitu pameran internasional ya, kita sudah memiliki atau memamerkan ya roda listrik yang dibutuhkan, teman-teman. Ya, ini bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa membahas yang lain, teman-teman ya. Ketika kita melihat ya sistem aerodinamik yang dialami oleh mobil atau kendaraan biasa di darat, itu tentunya membuat beban berat ketika mobil tersebut melaju kencang. Inilah ya yang bisa membuat konsumsi bahan bakar itu meningkat tajam, teman-teman ya, karena ini ada dorongan udara yang memperberat laju mobil tersebut. Nah, di sini kita memiliki solusi, yaitu ini yang disebut high speed
ya kita memiliki sistem aerodinamik yang sangat stabil sehingga ketika kita melaju kencang maka tidak ada halangan atau beban berat yang ditimbulkan dari sirkulasi udara di sekitar. Seperti halnya mobil ini teman-teman. Ya. Itulah yang membuat konsumsi energi kita semakin rendah. Nah, kita sudah merealisasikan kendaraan ini yang dimaksud high speed, ini diambil pada tahun 2018 di Belarus di pusat proyek percontohan kita. High speed ini memiliki kecepatan hingga 500 km per jam dan ini akan disertifikasi, kendaraannya akan disertifikasi di Uni Arab Emirates Sharjah, teman-teman. Nah, kita bisa melihat ya dua sistem transportasi atau dua jenis varian kita ini. Ini adalah high speed ya. Kemudian ini adalah Unibus yang muat 14 penumpang, sedangkan high speed muat 6 penumpang ya. Unibus berkecepatan 100 km per jam ya, hanya membutuhkan 0,12 kg per passenger. Sedangkan high speed itu hanya membutuhkan 0,93 kg per passenger atau per penumpang. Ini artinya kapasitas sistem transportasi kita sangat hemat. Nah, inilah yang menjadi sebuah solusi ya, akan permasalahan besar sistem transportasi yang ada, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah kemacetan di mana-mana. Kita bisa solusi karena kita memakai tingkat kedua. Kemudian yang kedua, lack of security atau tingkat kematian manusia karena kecelakaan ya, kita bisa hindari ya karena kita memiliki tingkat kedua tersebut yang jelas menghadirkan sistem transportasi yang jauh lebih aman dari kecelakaan. Kemudian environmental pollution atau pencemaran udara, jelas transportasi kita tidak mencemari udara karena kita memakai energi elektromagnetik yang memberikan sebuah kenyamanan dan tentunya ramah akan lingkungan. Kemudian yang keempat adalah high power konsumsi, yaitu konsumsi yang boros ya, konsumsi yang tinggi. Kita menghadirkan sebuah sistem transportasi yang memberikan sistem energi ya, membutuhkan energi yang jauh hemat, teman-teman. Nah, di sini kita bisa bandingkan ya antara sistem transportasi skyway dengan tram, motor transport ya, monorail, aviation, metro, maglev, railway, water transport atau cable car, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini dari capital cost ya, kita yang paling hemat, operating cost kita juga lebih hemat ya, biaya operasionalnya ya, kita juga jauh lebih hemat. Kemudian konsumsi energinya ya, kita jauh lebih rendah. Kemudian kapasitasnya penumpang, kita bisa menghantarkan penumpang dalam waktu yang sama itu semakin banyak, lebih banyak karena kita tidak ada halangan, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah environmental pollution ya, kita memiliki sistem yang ramah lingkungan, paling ramah lingkungan. Kemudian transport accident rate, kita memiliki tingkat ya kecelakaan yang sangat rendah atau yang paling rendah. Di sini tentunya sistem transportasi kita adalah sistem transportasi yang memberikan sebuah solusi ya akan permasalahan transportasi yang ada di dunia ini, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman ya, kita bisa lihat di sini di antara sistem ya, kita lihat ya antara delivery cost atau biaya pengiriman barang ya, kemudian delivery time atau waktu pengiriman barang. Ketika kita lihat atau kita bandingkan ya, sistem transportasi kita dalam hal ini adalah sistem transportasi dalam bidang pengiriman barang, teman-teman. Nah, kita jika bandingkan dari pesawat ya, kemudian kontainer, kemudian kereta api ya, kemudian kapal laut, maka sistem transportasi kita memiliki delivery cost atau biaya pengiriman dan waktu pengiriman yang tercepat dan terhemat, teman-teman.
Nah, di sini kita bisa lihat seberapa hemat biaya dan perbandingan transportasi kita dengan transportasi monorail, magnet, levitation, dan hyperloop proyek, teman-teman ya. Nah, inilah sosok ya varian kita yang luar biasa keren, yang luar biasa hebat ya, yang luar biasa dahsyat ya. Ini kita pada tahun 2019 sudah memamerkan dua varian kita ini, yaitu di sini adalah high speed dan ini adalah Unibus B-Rail, teman-teman ya. Ini adalah sistem lintasan, jadi yang atas sudah bisa dipakai oleh high speed, yang bawah bisa dipakai Unibus B-Rail, teman-teman. Ini dipamerkan pada tahun 2019 pada acara EcoFest ya di Minsk, Belarus, pusat proyek percontohan kita. Nah, kita perkenalkan beliau adalah perancang umum ya, orang yang luar biasa dahsyat ya, orang yang memiliki kontribusi besar, yaitu telah menciptakan sebuah solusi yang luar biasa dahsyat bagi bumi dan bagi masa depan kita semuanya, teman-teman. Nah, perkenalkan beliau adalah Mr. Anatoly Yunitsky ya. Teman-teman bisa melihat ya, teman-teman bisa melihat di sini Yunitsky.engineer ya, teman-teman bisa kunjungi ya, teman-teman bisa kunjungi situs beliau untuk bisa melihat lebih banyak tentang beliau. Nah, ini teman-teman bisa juga melihat ya di situs ini ya, teman-teman bisa melihat, dan ini juga sudah diterjemahkan di berbagai macam bahasa, teman-teman. Nah, kemudian ini juga teman-teman bisa melihat rumusan ya. Teman-teman juga bisa melihat rumusannya, buku-bukunya beliau. Nah, kita hingga pada sekarang ini sudah menciptakan ya setidaknya 7 varian ya, 7 varian dengan kebutuhan dan manfaat yang berbeda-beda, teman-teman ya. Kita perkenalkan di sini ya Uniwine ya, itu untuk pariwisata ya, untuk tempat-tempat pedesaan atau perbukitan ya. Kemudian Unibike ya, itu untuk perkotaan. Kemudian Unicar untuk perkotaan juga ya. Unicar 4 ini modelnya beda ya, itu dia bisa mengangkut ya lebih banyak orang ya, mengangkut lebih banyak orang. Ini juga bisa untuk perkotaan dan juga lintas daerah atau lintas kota. Ini kita bisa juga lihat Unibus ya, ini juga bisa perkotaan. Kemudian ini Unibus, ini bisa untuk mengangkut antar provinsi juga, antar pulau ya. Ini kita juga bisa melihat ya high speed di sini ya, yang kecepatannya hingga 500 km per jam, yang bisa menghantarkan kita ke beda negara, seperti halnya kita naik pesawat ya. Kita di dalamnya bisa main game, dengerin musik, laptopan ya, mainin HP ya. Dan tentunya kita bisa bersantai dengan dilengkapi sistem ruangan yang ber-AC, teman-teman. Nah, di sini ada juga sistem transportasi untuk angkutan barang, teman-teman ya. Di sini adalah Unicorn ya. Ini untuk mengangkut ya barang-barang ya, ini seperti kontainer ya. Kemudian Unitruck ya, ini untuk mengangkut curah ya, kemudian untuk mengangkut cairan, untuk mengangkut pasir ya. Kemudian Unitrans ini lebih untuk mengangkut hasil-hasil bahan tambang ya, seperti pasir, seperti batu bara dan lain-lain, teman-teman. Nah, ini aplikasinya ya, gambaran dari aplikasinya ya. Unicontainer bisa diletakkan di atas, kemudian yang bawah bisa untuk melalui Unibus ya. Ini ya Unitruck itu bisa sebagai pengiriman barang juga ya, yang melintasi lautan atau danau atau wilayah berair, teman-teman. Nah, kita juga bisa melintasi perbukitan, jadi kita tidak peduli apakah itu hutan, perbukitan, perkotaan ya. Transportasi kita bisa dibangun di mana saja. Nah, di sini teman-teman ya, kita memiliki sistem stasiun yang benar-benar memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Ya. Di sini pada tahun 2018 di Berlin InnoTrans ya, kita menghadiri ya acara
kebesaran ya untuk memamerkan sistem transportasi kita. Di sini Mr. Yunitsky juga telah memperlihatkan sertifikat-sertifikat atau penghargaan-penghargaan. Kita juga sudah meraih ISO ya 9001 hingga pada tahun 2015 ya di sini. Ini adalah manajemen mutu dan kualitas ya. Kemudian kita menyabet ya 83 hak paten dari 17 negara, baik itu dari Cina hingga Amerika, teman-teman. Dan ini luar biasa dahsyat. Tidak ada sebuah perusahaan yang benar-benar mempersiapkan hal semacam ini kalau perusahaan tersebut tidak untuk benar-benar menjadi besar, teman-teman. 83 hak paten dari 17 negara itu luar biasa dahsyat, teman-teman ya. Kita juga menyabet beberapa sertifikat dan beberapa penghargaan ya. Nah, seperti ini disebut ya, sertifikat membership sertifikat 2018 Skyway Technologies ya. Ini macam-macam ya. Ini adalah piala Oscar-nya dunia ya. Kita juga sudah sabet ya, piala Oscar-nya transportasi dunia kita juga sudah sabet, teman-teman. Ya, kita juga menyabet piala Oscar-nya transportasi dunia, dan sertifikat-sertifikat ini, dokumen-dokumen ini tentunya ya, teman-teman perlu pahami ya, sebuah varian kita ya, berbagai macam varian kita itu perlu adanya sertifikasi, teman-teman ya. Jika kita tidak lulus sertifikasi, maka kita tidak bisa dipasarkan ke seluruh dunia, teman-teman. Oleh karena itu ya, dengan adanya sertifikasi dari sebagian besar sistem transportasi kita ini, tentunya ya sistem transportasi kita sudah siap dipasarkan ke seluruh dunia ya, karena ini adalah sistem transportasi, teman-teman ya, menyangkut nyawa orang banyak ya. Oleh karena itu tentunya pengujian dalam sisi keamanan, dari sisi kenyamanan, dalam sisi berbagai bidang tentunya akan sangat-sangat jeli oleh pengawas, dan tentunya sertifikat ini adalah sebuah bukti bahwa sistem transportasi kita sudah lolos uji, teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah memiliki kantor dengan 1.000 karyawan di sana ya, yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, teman-teman ya. Kita juga memiliki kapasitas pabrik yang sangat luas di Belarus. Di sini kita pada tahun 2016 sudah mulai membangun proyek kita ya, di Eco Technoparks, tepatnya Minsk, Belarus ya, teman-teman. Dan hingga saat ini pembangunan proyek ini memiliki 15 tahapan pembangunan ya, mulai tahun 2015 dulu. Kemudian pada saat sekarang itu tahapan pembangunannya sudah mencapai 14 ya, substek 2, teman-teman ya. Tentunya kita sudah menyelesaikan lebih dari 85% pembangunan, dan tinggal sedikit lagi pembangunan ini selesai dan kita bisa listing market atau kita bisa memasuki pasar, teman-teman. Pada tahun 2019 perkembangannya sangat pesat ya, ada lintasan struktur ada di situ hanya dalam waktu ya 3 tahun ya, 2016, 17, 18, 19, dalam waktu 3 tahun kita sudah menciptakan banyak sistem transportasi dan juga lintasannya, dan tentunya ini juga disaksikan oleh banyak orang pada acara EcoFest. Nah, kita bisa lihat di sini Unibus yang begitu elegan, begitu mewahnya, begitu cantiknya ya, melintas ya di atas ya kunjungan para investor-investor atau mitra-mitra kita dari berbagai belahan dunia. Kita bisa melihat di situ ya Uniwan ya, Unitruk, kemudian Unibus B-Rail ya. Ini benar-benar nyata dan sudah disaksikan oleh ribuan orang dari berbagai negara, teman-teman. Nah, di sini kita saat ini kita sedang membangun ya di Sharjah, yaitu Skyway Innovation Center ya, di atas lahan seluas 28 hektar ya. Ini adalah gambaran struktur proyeknya yang saat ini dalam masa pembangunan, teman-teman.
Nah, pada tahun 2019 ya, Unicar itu sudah berhasil dibangun dan juga lintasannya sekaligus stasiunnya ya sudah dibangun di Sharjah ini teman-teman. Nah, ini tentunya teman-teman ya, pembangunan ini akan terus-menerus berlanjut sampai proyek kita di Sharjah ini selesai ya. Nah, dan tentunya di masa depan teman-teman akan banyak melihat ya transportasi kita di Uni Arab Emirates, teman-teman. Tentunya teman-teman ya bisa melihat seberapa hebatnya ya, seberapa canggihnya, seberapa cepatnya ya ketika teman-teman bisa melihat Unibike ya melintas di atas teman-teman seperti ini. Luar biasa dasar teman-teman. Nah, Skyway ya, keunggulan Skyway tentunya ya inovatif ya, kita memberikan sebuah sistem transportasi yang inovatif sekali ya, kemudian above ground ya, di atas ya tanah, tentunya bagian di bawah tanah itu bisa dimanfaatkan dengan banyak kebutuhan teman-teman, baik alam atau kebutuhan untuk manusia. Kemudian high speed, kecepatan yang sangat tinggi, safe, aman karena kita memiliki lintasan tersendiri, efisien, sangat rendah biayanya teman-teman, easily integrable, environmentally friendly ya, sangat bersahabat teman-teman. Nah, silahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di komentar, link komentar di bawah ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya dari Julfa Yuan, Top Expert Skyward Community Indonesia. Luar biasa dahsyat bagi kita semuanya, bagi teman-teman ya yang belum join Skyway, lekas join karena kita sudah menyelesaikan 85% pembangunan. Jadi kurang sedikit lagi kita menutup peluang untuk berinvestasi di root company ini dan kemudian kita segera listing market ya. Jangan sia-siakan ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang sangat-sangat langka ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.